Jadi dua reaksi ini itu memperlihatkan bahwa asam lemak memang sumber daya paling dekat ke hidrokarbon terbarukan ya. Jadi mengganti minyak bumi, mengganti hidrokarbon dari minyak bumi yang asalnya dari fosil. Lalu kita dapat hidrokarbon tapi dari sumber daya terbarukan. Orang bilang biohidrokarbon karena dari nabati. Nah, tidak mudah, dunia juga sadar ini. Tidak mudah. Tapi sekarang kayaknya itu sudah hampir kemana-mana sadar bahwa kalau mau bikin hidrokarbon terbarukan atau biohidrokarbon, asam lemak itu adalah sumber daya yang paling mudah pengolahannya. Nah, atas dasar itu lalu orang sekarang misalnya dari sini ya, sudah ada orang Jepang, Korea, Belanda ya di literatur sudah mulai menuliskan bahwa dari agroforestry dan perkebunan karet di Asia Tenggara akan bisa diperoleh 1,95 juta kiloliter minyak biji karet ini ya. Nah, lepas nanti dari apakah kualitasnya bagus atau tidak ya. Jadi mungkin buat kita kurang menarik. Tapi buat Jepang, buat Korea, buat Eropa, di mana kemampuan mereka lebih tinggi dari kita ya, kemampuan ekonominya. Di kita akan dikasih Pertamax 13.000 aja bilangnya mahal ya. Di Jepang biodiesel $2,5 $2 seliter itu, sana sih biasa aja. $2 berapa? Berarti 30.000 seliter. Ya, jadi nanti kalau Anda tahu nanti biji karet itu kalau minyaknya ya diolah butuh pengolahan tambahan untuk jadi misalnya semutu dengan minyak sawit. Jadi kita memang nggak mampu, tapi kalau di sana karena harga biodiesel $2, mereka bilang ya ini saya beli 15.000 seliter, oke aja. Jadi mereka mulai melihat di mana banyak minyak lemak, ya. Dan seperti saya bilang tadi, atau minggu lalu juga kita punya banyak. Dan itu ya semuanya ada di sini. Cuman memang kita namanya tidak sebaik Brazil ya. Susah. Kalau Brazil itu dekat, berhasil. Kalau Indonesia itu tuh ya. Jadi keadilan nggak tahu bener nggak tahu enggak ya. Tapi kan melihat sejarah itu, jadi orang bilang, maka di negeri yang banyak sekali kekayaan alamnya itu diturunkannya manusia-manusia yang naluri berinovasinya rendah, ya, tidak percaya diri, suka bertengkar antar sesama, ya, dan beriman kepada yang kulitnya tidak sama dengan mereka. Bener nggak kira-kira ya? Bener nggak tuh? Bener nggak? Betul. Kok mengaku itu? Ya. Jadi kalau kamu tidak percaya itu, buktikan. Buktikan bahwa bangsa Indonesia itu naluri inovasinya bagus, ya, percaya diri,
ya, percaya diri, tidak suka saling bertengkar antar sesama anak bangsa, ya, dan mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Kuasa. Mensyukuri kalau kamu nanti punya anak, bersyukur punya anak, nah anaknya harus dipelihara dengan baik kan gitu ya. Ini juga kekayaan alamnya itu dimanfaatkan dengan baik. Ya, jadi mensyukurinya gimana? Manfaatkan itu. Kenapa? Karena semua orang sekarang memburu. Dimana saya buat gampang hidrokarbon terbarukan? Mereka bilang dari asam lemak. Di mana yang banyak? Di Indonesia. Karena itu mereka buru minyak biji karet. Ada sekarang pengusaha Jepang memburu minyak apa? Busuk. Buat apa namanya? Kopra busuk. Ya, untuk itu sekarang apa itu namanya, limbah sawit, itu minyak dari yang ngambang di atas limbah sawit dibeli juga. Sampai sekarang orang bilang semua sekarang itu dari sawit, minyak-minyakan dibeli semua, mau kotor kayak apa dibeli, ya. Jelantah Indonesia dibeli oleh pengepul mungkin 5.000 ya, 5.000 6.000. Apa ibu-ibu kan senang juga ya, jelantah dibeli 6.000, dijual ke eksportir 11-12.000. Eksportir mengekspor ke Jepang 17.000-an, dibeli sama, ya, dibeli. Nah, kamu harus bisa bedakan. Kamu kaya dengan beras, kaya dengan minyak bumi. Minyak bumi itu semua orang butuh. Hidrokarbon. Minyak bumi itu, hidrokarbon itu semua orang butuh. Di mana BBM tidak dipakai untuk transportasi? Krisis di mana-mana kalau nggak ada BBM itu. Ya, dan seluruh dunia butuh. Yuk kelebihan beras, jual ke Eropa. Eropa bilang enggak, saya makannya kentang kok. Ya, jual ke Afrika, aku makannya seringnya pisang bahkan. Nggak semua, tapi you punya hidrokarbon, seluruh dunia butuh. Nah, itu yang tidak disadari orang-orang Indonesia. Jadi tenang, nggak menyadari bahwa kekayaan alamnya itu diintai orang terus. Kenapa? Ya karena mereka bilang, wah ini gantinya hidrokarbon dari fosil, itu adalah hidrokarbon dari asam lemak. Asam lemak adanya di minyak lemak, dan minyak lemak sumbernya ada di Indonesia semua. Nah, jadi bukan tidak mungkin di masa yang akan datang di Indonesia bisa ada perusahaan yang pokoknya dari segala macam biji dikumpulin, press, campur minyaknya. Dia mau jual, nanti Anda belajar ya di kelas 2, ya, kelas 2, kelas 3. Belajar bagaimana menilai mutu minyak lemak. Campur-campur dia jual aja. Siapa mau beli? Saya punya minyak segini. Ya. Dan bukan tidak mungkin di masa depan. Kalau sekarang kan asumsi APBN Indonesia itu salah satunya adalah harga minyak bumi internasional. Ya. Bukan tidak mungkin di masa depan itu hilang. Salah satu asumsi APBN di semua negara adalah harga minyak sawit internasional atau harga minyak lemak internasional. Karena dunia menuju ke arah sana. Jadi orang yang punya itu untung.
Karena itu teknik-teknik ekstraksi untuk dapatkan minyak dari berbagai macam sumber, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh kilang minyak. Jadi sekarang di mana tuh, Paraguay ya, sudah ada ini apa tuh namanya, perkebunan percobaan yang nah, yang nanam ini dia. Nanam mana ini. Yang ini. Ya, yang saya sebutkan minggu lalu bahwa pohon ini di Indonesia itu di berbagai daerah ada nama daerahnya. Berarti sudah lama sekali ada di kita, ada nama daerahnya. Nah, tahu-tahu di Paraguay ada orang mengeksplorasi itu dalam perkebunan dan dapat kontrak dari kilang minyak. Masuk minyak ke kilang minyak. Kilang minyak campur itu dengan minyak bumi, dicampur. Nah, mereka dapatnya BBM campur BBN. Itu ya. Jadi bukan tidak mungkin di zaman kamu nanti, mungkin tahun 2030 berapa, itu menjadi komoditas sangat penting. Orang yang punya minyak lemak seperti orang punya minyak bumi sekarang. Ya. Nah, karena itu bagaimana mengambil minyak lemak itu menjadi pengetahuan yang penting. Jadi bagaimana caranya mengambil minyak lemak dari bahan nabati atau hewani sumber. Yang tadi itu hanya untuk menentukan kadar di dalam bahan sumber ya. Jadi tahu berapa. Nah, biasanya mengambil itu kan nggak dapat semuanya, yang penting ekonomis, itu ya. Nah, jadi kita tahu juga mayoritas sumber minyak adalah biji atau inti biji. Hanya beberapa yang dari sabut, misalnya sawit, dari daging, kelapa, inti sawit, alpukat, ya, alpukat dari dagingnya. Cuman saya udah bilang sih nggak usah lah merah minyak alpukat dijual jadi bahan bakar ya. Alpukat dijual sebagai esteller lebih mahal harganya. Ya. Jadi bagaimana kita mengekstraksi supaya dapat minyaknya itu kualitasnya bagus. Kalau minyak bagus itu pertama ukurannya angka asamnya rendah, tuh ya. Maka ada prinsip-prinsip ini. Jadi yang pertama yang dipegang orang adalah agar minyak yang diperoleh berkualitas baik, alias memiliki angka asam rendah, segera sudah dipanen, biji sumber minyak harus dikeringkan, sebaiknya disangrai sebentar, boleh. Tahu disangrai? Katanya digoreng tanpa minyak gitu ya. Hingga kadarnya di bawah 12%. Airnya tidak ada. Enzim lipase yang dikandungnya terdeaktivasi. Dua itu yang penting, enzim lipase sama ada air. Kalau salah satu nggak ada, nggak bisa terdegradasi, ya. Nah, jadi biasanya keringkan, dikeringkan dulu. Jadi jangan kita dulu, kalau petani itu nggak punya tempat itu, simpen aja di pinggir rumah kehujanan gitu kan. Nah, dalam tempo nggak lama minyaknya rusak di dalamnya. Jadi harus bisa tata caranya. Sebetulnya cara yang ini tuh, itu bagiannya teknologi pasca panen. Sebetulnya teknologi pasca panen itu yang menjamin bahwa hasil panen datang ke pabrik atau ke pembeli masih dalam keadaan bagus. Tapi ya kamu tahu ini kan enak juga ya. Oke, nah ada dua metode dasar mengambilnya. Kalau tadi kan menentukan itu hanya dengan ekstraksi supaya terambil semua. Dengan metode dasar yang gampang, dia bilang diperah atau dikempa. Jadi kalau kelapa kita keringkan, jadi namanya apa? Jadi kopra ya. Itu kadang-kadang kopra kering itu kepencet dengan tangan aja keluar minyaknya. Jadi hati-hati kalau kopra sudah kering benar di bawah 6%, 10% itu keinjak keluar minyaknya.
Sama dengan Anda memanaskan apa? Membuat bumbu yotek dengan ngulek kacang. Iya ya. Ngulek kacang. Nanti kalau dipindahkan itu kelihatan keluar ada minyaknya itu. Ya. Bahkan sebagian serai murah, serai kacang murah di toko itu ya kelihatan itu nanti di atas kacangnya ada minyaknya itu keluar sendiri ya. Nah, jadi yang gitu-gitu ya kita perah aja keluar. Ini biasanya dilakukan jika kadar minyak di atas 40. Kadar minyak di atas 40 ya. Jadi kopra itu kadarnya hampir 50% minyak, karena itu dipres keluar ya. Kacang itu 40-an, jadi pres keluar dia. Nah, tapi masalahnya bungkil atau ampas perahan masih mengandung 5-10% berat minyak. Kurang bagus, tapi kan orang kalau jualan ngitungnya ekonomis atau tidak. Ya, bisa juga orang bilang saya pres minyak kacang, dapat minyak kacang, bungkilnya dibikin oncom, bisa dijual juga ya, gitu, oncom. Kalau itu bungkil kedelai dibuat apa? Tempe mah bukan bungkil kedelai, tempe mah kacang kedelai. Bungkil kedelai kebanyakan jadi pakan ternak, jadi ada harganya juga dijual ya. Oke, bisa. Jadi bilang, oh ekonomis, kenapa saya pres minyak kedelainya keluar, nanti bungkilnya dibeli oleh orang untuk pakan ternak. Minyak kacang dipres keluar minyak kacang, bungkilnya dibeli sama tukang oncom, bikin oncom, dimakan sama orang, gitu ya. Tuh, ekonomis. Nah, kalau ini tuh memang sifatnya diperah itu sederhana, dapat ditangani tenaga kerja berpendidikan rendah. Ya, kalau orang bilang, ya Pak, saya pendidikan rendah, kalau nonjok-nonjok aja kan bisa ya, ngepres kan bisa. Ya. Nah, metode kedua memang ekstraksi dengan pengarut. Ini untuk bijian berkadar lemak di bawah 30%, kayak kedelai gitu, susah keluarnya. Nah, juga kadang-kadang orang masih ngambil bungkil perahan tadi, masih boleh. Bungkil perahannya kacang yang masih mengandung itu diekstraksi. Itu nanti yang memutuskan apakah sesudah dipres diekstraksi lagi atau dijual untuk keperluan lain, itu masing-masing pengusaha. Itu ya. Nah, kalau ekstraksi itu bisa benar-benar tinggal di bawah 1%. Karena itu untuk menentukan kadar lemak di dalam, kadar minyak di dalam sumber dipakai cara ekstraksi. Karena ini nanti bisa tinggal 0,01% beneran. Kalau dengan cara yang kemarin kita jelaskan minggu lalu. Nah, cuma memang butuh tenaga kerja cukup terampil. Ya, karena kalau tenaga kerja tidak terampil, ya itu kadang-kadang dia tidak menyadari apa? Tidak menyadari apa? Tidak menyadari bahaya. Ya, saya pernah naik dari apa itu namanya ya, di sebuah sana Jasinga ke atas ke gunung, naik Nissan, pengemudinya itu tahu nggak ini, jadi Nissan naik gunung susah, tapi dia masih bisa naik. Bensinnya tuh dijereket di depan saya, coba. Ininya udah bocor katanya, tangki bensinnya udah bocor, jadi bensinnya dia taruh di atas, di depan saya tuh, ya, depan lutut. Jalan, sampai ini. Saya di jalan. Saya bilang, ini salah sedikit aku yang kena duluan. Ya, kena, ya itu.
Ya, dia bilang biasanya juga enggak pakai kan. Itu bensin di situ, sekarang keluar dari bensin tuh ke sana ke mesin. Tenang aja. Ya. Nah, you tahu nggak dulu ini ekstraksi diterapkan mulai tahun 20. Kira-kira tahun 20-an nggak? Yang mulai menerapkan Jerman. Jerman tuh pinternya apa? Dia beli bungkil perahan dari Belanda, dari mana ngumpul di ekstraksi. Jadi Jepang tuh, Jerman mendapat keuntungan, dapat minyak dari sisa-sisa orang lain. Nah, tapi tahun 20-an itu dicuri sama Amerika teknologi itu. Terus dipakai, malah di Amerika dibuat lebih besar. Kecelakaan terakhir, pabrik ambruk karena kebakaran, itu di Amerika terjadi tahun 37. Sudah itu, nah bedanya itu, kalau Amerika itu tantangan itu, bagaimana mengatasi ini? Ya, mereka bilang, lah kalau kita bisa menangani bensin aja bisa kita jual belikan dengan baik ya. Kenapa yang ini? Heksan itu kan komponen bensin. Dia bilang mesti bisa. Jadi di Amerika kecelakaan terakhir besar sampai pabriknya ambruk runtuh karena meledak tahun 37. Nah, kenapa? Karena Amerika itu memang seneng, ditantang tuh Amerika seneng. Karena itu jangan nantang perang Amerika. Ya, orangnya seneng. Itu budaya Amerika itu senengnya gitu, perang-perangan. Karena itu dengan Indian kan dulu juga, wah coba. Ya, jangan nantang perang. Kayak Cina. Cina itu Amerika nggak pernah diperang. Nggak pernah dia jawab Amerika untuk perang. Pokoknya teknologimu gue ambil aja gitu kan ya. Bikin apa-apa Cina menggunakan teknologi Amerika ya diambil aja. Amerika ngutuk-ngutuk ya enggak apa-apa gitu kan. Kenapa? Karena memang hukum paten itu hanya berlaku di negerinya. Jadi paten Amerika hanya berlaku di Amerika. Dibaca sama orang Cina, dipakai di Cina, Amerika ngutuk-ngutuk tapi nggak bisa apa-apa. Jadi Cina gitu diam aja. Ya, sampai akhirnya lama-lama keder sendiri Amerikanya kan. Sekarang Cina lebih jadi negeri gede. Nah, kalau kita penakut dan diam aja, wah ini nanti Amerika protes. Enggak, secara hukum paten negeri orang bisa dipakai di sini. Itu ya. Jadi di Amerika berkembanglah teknologi ekstraksi dari untuk minyak kedelai, terutama di Amerika karena kedelai itu kadarnya hanya 20%. Oke, nah biasanya supaya mudah, supaya minyaknya dapat, bijinya itu dibuat keripik dulu, baru dipres, ya, baru dipres. Nah ini cara mengolahkannya, dibersihkan, kulitnya disingkirkan, kecuali kalau kulitnya apa namanya tuh tipis. Jadi kacang itu ya, kan ada kulitnya tuh di luar. Nah itu pisahkan. Tapi kan kacang ada kulit arinya juga ya, yang warnanya coklat kemerahan. Nah tapi karena itu tipis, nggak usah dipisahkan, boleh. Ya lepas sendiri biarin aja. Ya, tapi nggak usah dipisahkan. Yang dipisahkan adalah kulit luarnya. Dapat, jadi nanti baru dikeringkan, buang airnya, ya habis itu baru nanti digiling. Sudah digiling, diroll, dibikin kayak keripik, kayak emping, tau nggak? Emping. Nah, dipres dibuat kayak emping begitu. Nah, maksudnya supaya itu permukaannya luas, jadi nanti kalau diekstraksi, diperes, mudah keluarnya, ya. Mudah keluarnya. Mau diekstraksi, mau dipres, perlakuannya begitu. Ya, lalu ini contoh mesin pengupas biji. Ini sebetulnya mesin menurut patennya itu untuk mengupas kulit apa tuh namanya? Kecipir. Kacang kecipir. Siapa tahu kecipir? Ya? Ya panjang, panjang terus sisinya bentuk gini kan Pak. Ya. Itu kalau udah tua ya?
Kalau udah tua, kalau muda enak dipakai Iya. sayur. Ya. Lalap gitu ya. Ya, itu kacang kecipir ini. Kecipir itu komposisi proteinnya hampir mirip dengan, bukan, komposisi karbohidrat, protein, dan lemaknya itu mirip sekali dengan kedelai. Cipir ya, cuman ngupasnya susah. Nah ini mesin patennya Inggris, ya dibuat oleh itu. Dia bilang ini saya patenkan, bikin apa, untuk alat, untuk mesin untuk mengupas kulit biji kecipir. Oke. Lalu bagaimana caranya? Sebenarnya prinsipnya kan cuman ditekan aja, ya, ditekan keluar. Jadi yang paling sederhana, orang di desa dia bilang, oh saya bikin puir di atas, ya, ini berlubang-lubang, besinya berlubang-lubang, masukkan ke situ kecipir, atau kadang-kadang kalau di kampung ya udah kacangnya aja masukin situ, ya, walaupun hasilnya menjadi tidak bagusan kalau dibuat keripiknya dulu. Nah ini diturun aja ke bawah, puter-puter, ini keluar dari sini, keluar di bawah panci, boleh toh, dapat 5 liter sekali meres, ya. Terus kalau di kampung bapaknya ada waktu, bapaknya meres, anaknya pulang sekolah, anaknya meres, ya, ibunya kadang-kadang bantu juga, gitu kan ya. Kalau di kampung keluar bisa yang kayak gini. Kalau ini kebiringan kan, you naikin dongkrak aja, ya. Kenapa? Ya karena ini sebetulnya dongkrak dinaikkan, dorong dia yang terdorong, ya. Kalau ini harus tenaga orang. Tenaga sapi bisa nggak? Hah? Bisa, ininya diputar sapi yang berkeliling gitu. Sapinya disuruh berkeliling, dia muter, ya. Bisa. Ini lebih bagus kita pakai dongkrak. Ini kalau ini pakai mesin muter. Jadi ini minyak biji masuk dari sini, ya, diputar ke arah sana, didorong sampai dipres, nanti ampas keluar dari sini, minyak ininya, ini bolong-bolong, minyak keluar di situ. Tapi itu harus pakai mesin. Ini tidak pakai yang dua di atas. Nah ini yang namanya press to book manual dari Billenberg. Ini pakai orang juga, tenaga orang di desa. Mesinnya kayak begini, ini otomatis nih disediakan begini, sekali dorong dia ngepres, habis itu keluar, ampasnya keluar di situ, ya, ampas keluar di situ, nanti ini keluar di sebelah sini, ditampung minyaknya, gitu, ya. Tentunya kalau mau itu orang harus bergerak ke arah yang biasanya orang kan, ya, awal-awal presnya pakai tangan aja, pakai orang. Kan warung juga, mulanya warung, gitu kan. Habis itu lama-lama penggemarnya banyak, jadi rumah makan. Ya, ini yang press. Ya, jadi yang terakhir sebetulnya kalau bisa ya beli apa, press. Tapi di awal-awal orang bilang ya bikin aja press yang sendiri, bisa kok. Itu ya. Nah, itu sampai skala besar ya bentuknya pakai apa namanya tuh, rotary press, ya. Yang muter itu, kuir. Ya, screw press. Nah, bagaimana kalau ekstraksi? Ini contoh ekstraksi kecil yang dibuat oleh orang namanya Merz, Herr Merz, di Jerman tahun 1925. Jadi ini bukan untuk skala besar, untuk skala UKM. Tapi sekalipun kan, walaupun UKM, orang harus mengerti bahwa dia bisa bekerja dengan pelarut mudah terbakar.
Kalau sampai meledak itu pabriknya bisa hilang, misalnya, boom gitu ya. Hah? Kayak gempa Turki aja. Ya. Nah, ini sebetulnya prinsipnya hampir sama dengan shock thread. Ya, jadi ini tuh ya, ini disimpan di sini nih. Ini ada tempatnya, biji keripik-keripik disimpan di sini. Nah, lalu di atas ini dia punya pengarut. Kalau mau operasi, ini masukkan situ, ya. Lalu dia buka pengarut ini, dibuka kerannya, maka pengarut mengalir ke bawah. Ini apa namanya? Naik, nanti dia turun ke bawah, ya, atau turun lewat ini di bawah kayak shock thread. Terus turunlah ke bawah dia. Nah, begitu turun ke bawah, nanti sudah selesai, ini di bawah bisa dilihat pakai kaca. Oh, itu airnya sudah apa? Pengarutnya sudah di situ dipanaskan. Persis kayak shock thread dipanaskan. Ya, nanti uap naik ke sini, ke sana, mengekstraksi. Ya, nanti keluar. Kalau ini sudah tinggi, dia bikin sifon, efek sifon, menggerojok, masuk, turun ke bawah. Persis kayak soket kerjanya. Ya. Nah, di sini panas, dia sediakan di sini ada apa namanya keran untuk memeriksa. Dia ambil sedikit panas, teteskan ke logam panas, nanti dia tahu bahwa oh minyaknya udah habis. Ya, kenapa? Pengarutnya menguap tanpa meninggalkan jejak minyak atau lemak. Nah, berhenti. Sudah berhenti. Ya, sekarang ini dibuka nih. Keran ke sini dibuka. Ya, tadi ditutup, tadinya ditutup kerannya. Sekarang dibuka. Nah, begitu dibuka, ini menguap, bukan ke sini mengembun, ini dimatikan, kondensor dimatikan. Uap mengembun naik ke atas, mengembun di kondensor ini balik ke reservoir, minyaknya ya. Nah, minyak apa pengarutnya balik ke reservoir, meninggalkan minyak di sini. Itu minyaknya yang dikeluarkan nanti. Ya, Anda harus perhatikan benar bagaimana kerjanya. Terus supaya bisa, oh ini ya triknya, dia bilang ini tutup. Ini buka, masuk sana, ini isi, ya, isi dengan keripik, sumber minyak, ini tutup, keluarkan ini, masuk ke sana, jalankan air ke kondensor, panaskan, uap naik ke situ, mengembun, jatuh ke sana, ya, jatuh ke sana, numpuk, seperti di shock thread, sudah naik ke shock thread, dia keluar pengarutnya ke sini, push, tup, keluar. Masuk ke sana, terus itu jalan, ya. Nanti sudah pengetesan di sini menunjukkan minyak sudah habis terekstraksi. Ini dimatikan kerannya, ya. Keran air ke kondensor dimatikan, keran ini dibuka, ini tutup, terus panaskan, uap naik ke situ, mengembun di sini, masuk lagi ke reservoir. Pinter ya? Bukan pinter, orangnya itu mikirnya kreatif. Oh, gini. Makanya disebut, oh itu ekstraktornya Tuan Merz. Kalau di Jepang, di ini udah nggak ada yang pakai. Di Amerika, di Jerman, mereka bilang kekecilan itu. Kekecilan. Ya. Tapi kalau kita ada kemungkinan orang bilang, ah, saya mau bikin minyak dari biji rambutan. Saya mau ekstrak minyak dari biji sirsak. Coba dari mana tuh dapatnya kira-kira orang biji rambutan banyak? Biji rambutan kan banyak dimakan aja. Banyak dimakan, bijinya juga banyak. Ya, tapi kamu kumpulin, hoi, halo di pasar, siapa makan rambutan bijinya kumpulin? Kira-kira sumber biji rambutan terkumpul banyak di mana? Di Pabrik yang rambutan Galengan. Pabrik yang produksi ada butuh rambutannya gitu. pabrik yang mengawengkan rambutan. Bener nggak? Ya, biji sirsak dari mana?
Hah? Apa? Dari buahnya. Apa? Pabrik sirsak mah pohon. Heh? Dari? Ya. Pabrik. Ya, pabrik jus sirsak. Buah Vita. Ya? Apa? Kenapa? Hah? Toko jus. Oh, maksudnya di itu kios-kios jus itu ngumpulin ke berapa itu? Ya, coba kamu datang ke Buah Vita. Tanya, ada Pak? Mau berapa? Setengah ton tiap hari ada. Ya, kenapa? Dia memang ngepres buah sirsak. Ya, mengeluarkan jus. Ya, jadi ya orang harus mikir juga di mana nih saya dapat banyak. Kalau enggak ya terpaksa tadi siapa makan rambutan, aku bersedia beli bijinya. Ada lah. Kreativitas orang itu bisa aja menyebabkan suatu bisnis terbangun ya. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Kita persoalan minyak lemak sampai di sini. Ada yang mau tanya? Ya? Tadi kan di slide sebelum ini ada yang proses press tapi manual. Nah, kalau yang ini tuh kan kayak pakai panas ya sih Pak? Dia ada panasnya. Enggak, pakai mesin aja. Oh, berarti cuma nggak pakai panas? Yang ini, oh dipanaskan boleh, tapi ini mesinnya panas sendiri. Nanti kan ngepres itu kan ininya lama-lama panas. Nah, jadi kalau yang manual itu memang nggak mesti harus pakai panas ya Pak? Apa? Tergantung. Pakai yang Tergantung. Kalau Anda ngepres biji rambutan, rambutan itu di dalam biji rambutan ada lemak, titik lelehnya 42 derajat. Jadi kalau biji rambutan dipres dingin nggak keluar, padat. Tapi kalau pres sekitar 50 derajat keluar dia minyaknya. Minyak nanti dingin beku dia jadi lemak. Proses-proses Ya. yang bisa tanpa panas itu biji-biji lupa. Kayak Ya, kalau ini tergantung kan. Lu mau pakai panas boleh juga. Ya, di ininya diselubungin dengan atau batangnya ini apakah uirnya itu kan bisa dipanaskan juga. Ya, oh macam-macam cara itu. Ini dipanaskan, bijinya dipanaskan, bisa. sebelum dimasukin gitu ya. Iya. Macam-macam caranya. Jadi bijinya yang panas dimasukin situ. Kita punya pres ya Bu Meti ya. Mungkin suatu saat apa kita bisa tunjukin. Harus kita coba-coba dulu ya. Kita punya pres kecil di kantor. Masukin nanti dia ngepres. Cuman itu ya pakai listrik ya. Maklum untuk percobaan, hanya untuk percobaan. Kayak gini ngepres keluar minyaknya. Jadi ya tergantung minyaknya itu. Kalau minyaknya banyak asam lemak tak jenuh biasanya cair. Tapi kalau rambutan itu padat lemaknya. Sama rambutan, kesambi itu karena apa namanya lebih banyak lemak jenuhnya. Ya, asam lemak jenuhnya lebih banyak. Tapi orang bisa berkreasi lah. You tahu nggak zaman dulu ya? Orang itu ya naruhnya itu anaknya ada dua pohon itu dipakai ngepres sama mereka, tempatkan gitu ya, tempatkan karung-karung isinya pasir, di tengahnya dia taruh karung berisi biji minyak. Nah terus ke karung itu dimasukkan, dipukul-pukul kayu yang kancip itu ya, masuk tok gitu kan. Begitu kayu masuk dia mencet, dari sana juga masukkan, pencet tok, ini kan mencet ke tengah, keluar minyaknya. Orang bilang saya nggak pakai apa-apa, cuma memanfaatkan pohon dua aja sebelah gitu ya. Itu zaman dulu, jadi tergantung. You tahu nggak kilang minyak sel dulu? Pertama kilang minyak sel punya kilang minyak di Pangkalan Berandan di Medan. Itu yang namanya tangki reflux dulu, ya.
itu nyender di dahan pohon begini dua, disimpan. Tangkinya disimpan di situ. Saya masih punya fotonya lagi. Kilang minyak sel pertama di dunia adanya di Pangkalan Brandan, dan itu tangki reflux, namanya tangki reflux, itu tangki kayak tong. Itu disangganya itu bukan dengan sebot gitu, disangga sama dua dahan pohon. Ya. Dua dahan pohon. Di Palembang itu masih ada penyuling minyak yang ini nyuling di atas, ya, ada tanah begini, nyuling di atas, di bawah sini ada kolam air. Jadi mendestilasi, kondensernya apa? Air. Jadi ininya alat destilasinya di sini, lalu uapnya masuk ke dalam kolam, itu destilatnya diambil sama dia di bawah. Ada itu, ada di daerah Palembang sana. Saya pernah lihat, ya. Dan itu tahu, yang orangnya si Buyung itu, namanya saya panggilnya si Buyung gitu. Dia hanya dengan mata gitu, dia bisa bedakan minyak tanah dan bensin. Ya, ganti sama dia. Kenapa, Yung? Ya itu sekarang yang keluar minyak tanah, katanya gitu ya. Tahu dia dengan mata aja. Sama saya kemarin Pak siapa? Pak Agus ya, yang kita lihat di Sumedang. Itu dengan mata dia bisa bedakan, oh ini angka asamnya tinggi nih minyak ini. Tiba-tiba, kenapa? Ah dilihat aja Pak, bisa. Wah saya bilang, saya mah tobat. Harus diukur, berapa diukur, dititrasi, ketahuan angka asam. Dia mah udah sering katanya membedakan, oh minyak angka asam tinggi, minyak tinggi, lama-lama dia bisa bedain itu. Oh ini minyak angka asamnya tinggi. Waktu datang ke sini, dia bilang, Pak ini minyak yang kayak gini nih, angka asam tinggi nih Pak. Iya, saya bilang memang dari baunya gitu. Dibeli berapa Pak? 9.800 liter. Jadi dia bilang, ada Pak yang ngambil sekarang. Angka asam tinggi pun ada Pak yang beli sekarang. Nah itu tanda-tanda bahwa, oh ini minyak kualitas jelek, kualitas bagus, sekarang orang ngumpulin. Ya, ini apa lagi? Oke. Jadi ini sumber daya yang semestinya kita manfaatkan dengan baik. Ya. Padahal buat apa di Indonesia bikin kayak gitu? Kita punya sumber minyak banyak. Jadi dia mempromosikan teknologi Eropa yang belum tentu ekonomis. Bikin hidrokarbonnya dari kayu. Di Eropa memang nggak ada pohon yang menghasilkan minyak selain kayu. Cuma ada kayu. Jadi mereka bikin biohidrokarbon dari kayu. Ada teknologinya, tapi itu nggak bakal ekonomis mas. Ngapain dia nawarin di situ? Kita pohon sumber minyak lemaknya banyak, kan? Malah orang lain yang mengintai ke sini bahwa oh itu di sana banyak. Itu yang harus Anda pikirkan dan memikirkan bagaimana kita bisa berinovasi memanfaatkan kekayaan negeri ini. Ya, kekayaan negeri ini. Ini satu yang tidak saya cerita, tidak ada dalam kuliah. Tahu Bintaro? Apa itu? Hah? Buah. Bukan nama daerah di Jakarta ya? Iya Pak. Buah Bintaro. Ada buah, ada tempat juga. Buah Bintaro kayak apa? Aja bisa cerita sama saya? Buahnya warna hijau. Biasanya kalau orang itu bilangnya tikus takut sama buah Bintaro. Dan itu beracun. Buahnya hijau. Kalau sudah tua? Iya Pak. Nggak tahu Pak. Hah? Coklat tadi ya? Anda tahu sih Pak. Kalau Buahnya kalau sudah tua? Coklat ya? Coklat. Siapa pernah buka buah Bintaro? dalamnya putih. Dalamnya putih, yang hijau. Yang coklat? Oh ini tuh, ini kekayaan alam yang menunggu. Dalamnya coklat. Hah? Daun. Daun? Dalamnya gimana? Coklat.
buat sabun. Wah, di dalamnya itu ada semacam sabut tapi keras banget. Ya? Keras banget. Nah, di dalamnya ada biji. Bijinya ada minyaknya. Sebenarnya yang beracun tuh bijinya itu. Buahnya enggak, daunnya enggak. Yang beracun tuh bijinya. Ya, tapi kan minyaknya dibuat bisa. Nah, buah bintaro itu kalau sudah gede, ya, kamu ambil. Terus kalau bisa dibuat itu, buah bintaro masuk ke dalam mesin, itu sabut yang keras itu kan sebenarnya biomasa itu. Tergiling, minyaknya, bijinya enggak keluar. Nah, gimana orang mesin bisa memikir, ini masuk ke dalam mesin, nanti buah itunya, sabutnya tergiling, hancur, bijinya keluar utuh. Tuhan pasti menolong orang yang berpikir. Nah, itu bubuk biomasanya itu kamu peletkan jadi pelet biomasa untuk bahan bakar. Bisa dijual, nggak perlu nebang pohon. Pohonnya bikin, di buah-buahnya semua. Ya, bijinya menghasilkan minyak. Coba lihat pohon bintaro di Indonesia diapain? Nggak diapa-apain, malah terbuang. Ya, terbuang. Banyak yang begitu. Saya pernah lihat di Mataram. Mataram itu di mana? Di Kota Lombok ya. Kota Madia Mataram itu jalannya dipenuhi dengan pohon ketapang. Tiap awal musim hujan bertruk-truk itu buah ketapang dibuang sama bagian, nggak tahu ya, bagian pertamanan atau apa. Terus saya bilang ke teknik mesin Unram, saya bilang itu anak-anak mesin itu daripada disuruh ngitung finite element, coba suruh dia, kamu bisa nggak bikin mesin ketapang sama kayak bintaro. Di dalamnya kalau bintaro bijinya minyaknya itu nggak bisa dimakan, kalau ketapang itu bijinya bisa dimakan karena edible. Cuman ada sabut gitu, bukan biomasa keras, sabut. Bisa nggak ada mesin itu giling, ininya keluar, nggak ada yang makan, ambil minyaknya bikin biodiesel. Bisa Kota Mataram. Bertruk-truk itu buahnya dibuang. Terus minyak ininya bisa dipelet jadi biomasa, sebenarnya dijual. Nggak perlu nebang pohon. Dia tiap tahun mengeluarkan itu. Ya, saya mesti bilang apa? Alhamdulillah itu penelitian tidak pernah ada sampai sekarang. Bilangnya apa? Alhamdulillah. Auzubillah. Nauzubillah. Nggak pernah ada, nggak pernah ada. Sama itu bintaro juga sampai sekarang nggak dimanfaatkan, sama dibiarin aja. Nanti menunggu tuan kulit putih kita yang datang, tuan kulit kuning kita yang datang sambil makan bulgogi. itu loh. Ya, kritik terhadap bangsa Indonesia itu karena sumber daya itu banyak kali tidak dimanfaatkan. Ya, sepertinya menunggu tuannya bangkit naluri berinovasinya. Ya. Nah, di antara suku bangsa Indonesia, di antara penduduk Indonesia, yang paling tinggi naluri berinovasinya adalah etnis atau suku bangsa etnis Cina. Etnis Cina yang paling tinggi naluri berinovasinya etnis Cina. Bukan Muhtar, Eka Cipta. Eka Cipta itu SMA. Muhtar Yadi juga. Jadi kaya. Jangan pikirannya. Ya, jangan. Nah, ada orang namanya siapa sekarang? Perusahaan minyak gede di Indonesia, minyak sawit, Wilmar. Ya, Wilmar singkatan dari nama dua orang, Williams, Marnya Martua Sitorus. Martua Sitorus itu
Cina, bapak angkatnya Sitorus. Karena itu dia pakai namanya mertua Sitorus namanya. Itu dan dia bilang, saya pakai nama ini kenapa? Hoki. Beruntung saya menggunakan nama ini, nama yang diberikan oleh ayah angkatnya. Ya, Wilmer perusahaan gede. Jadi dia tadinya tahun 90-an dia pedagang sawit besar, saudagar gitu ya. Williams adalah orang kaya dari Singapura, mau investasi. Nah, nggak tahu di mana dia percaya sama si mertua itu. Ayo bikin perusahaan namanya Wilmar. Sekarang Wilmar adalah salah satu yang terbesar di Indonesia. Pabrik biodieselnya terbesar di Indonesia. Ya, dan saya nggak tahu apakah mertua pernah sekolah dokter, nggak tahu, yakin nggak saya. Ya, tapi ada naluri ininya ada. Ya, jadi kita semua harus punya mau berinovasi apa. Negeri ini banyak sekali kesempatan, ya. Cuma memang ya itu naluri berinovasi kita itu rendah. Ya. Oke. Sekarang kita meningkat ke sumber daya kedua. Ini juga tidak kurang banyaknya di Indonesia ya. Cuman kita belajar dulu apa itu. Karbohidrat, gula, pati, selulosa, hemiselulosa. Oke. Oke, ini definisi dulu di awal-awal ya. Karbohidrat adalah zat organik yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan sepertinya CnH2OM, di mana N sedikit lebih besar dari M. Makanya disebut karbohidrat, karena itu ada H2OM, ada karbonnya. Ya, jadi ini karbohidrat atau hidrat karbon. Ya, di mana N sedikit lebih besar dari N. Nah, klasifikasi karbohidrat itu ada yang monosakarida, gula sederhana, itu sama, N dengan M sama, sehingga kita tuliskan N saja. Jadi CnH2ON. Yang paling penting itu yang N-nya 6 dan 5. Heksosa, ya, dan pentosa 5. Lalu oligosakarida itu N-nya lebih besar dari 1. N-nya lebih besar dari 1, rumusnya begitu. Ya, P 2 sampai 10, polisakarida P lebih besar 10 dan kadang-kadang sebenarnya lebih besar dari 1000 kebanyakan. Ya, secara teoretik oligo dan polisakarida terbentuk via kondensasi unit-unit monosakarida dengan melepaskan H2O. Jadi misalnya ini monosakarida, ya, ini gabung 3, berapa ini? 3 ya. Jadi triosa, apa namanya? Trisakarida. Trisakarida. Tentu melepas air 2. Itu ya, bisa. Polisakarida. Ini kenapa ada bentol di sini? Nggak bisa hilang. Ya, begitu. Nah, ini contoh yang ada di alam. Ya, ini contoh saja. Yang Anda perhatikan, yang lainnya kecil-kecil. Ya, yang perlu Anda perhatikan hanya ada 4 sebetulnya. Penting buat kemurgi ya, karena kita manfaatkan yang kecil-kecil itu nanti hanya orang-orang yang melihat, oh ada pasar khusus. Nah itu ya, ada pasar bisa. Tapi kebanyakan kita lihatnya mana yang besar. Yang besar nomor 1 adalah glukosa. Glukosa itu sumber daya karbohidrat paling banyak terdapat di alam. Nomor 2 manosa. Nomor 3 galaktosa. Ya, tahu nggak laktosa? Laktosa tahu? Laktosa. Campuran yang ada di susu. Yang ada di susu. Ada di Susu.
Susu ibu, susu sapi, susu aja ya. Kenapa orang suka rasa manis? Karena ada Karena laktosa manis. Laktosa itu ada rasa manisnya. Dan rasa pertama yang dirasakan semua bayi adalah rasa air susu ibunya. Agak manis. Ya. Kalau tiba saya coba-cobain, ya. Tapi kan udah gede, jadi nggak boleh main-main, gitu kan? Manis ya. Karena itu orang suka manis. Laktosa adalah disakarida dari glukosa dan galaktosa. Jadi sebenarnya kalau dikatakan banyak di alam, banyak. Itu ada di semua perempuan, laktosa, gitu ya. Tapi yang terdapat di tumbuh-tumbuhan ya juga tiga ini, glukosa, manosa, galaktosa. Nah, tapi sebetulnya nomor 1 terbanyak, nomor 2 terbanyak, mana? Nih, sirosa. Nomor 3 terbanyak, nomor 4. Jadi glukosa, sirosa, manosa, dan galaktosa. Yang lain untuk pengetahuan kimia organik saja, ya. Untuk ujian kimia organik itu bisa ditanya sama itu, malah guru kimia organik bisa nanya tentang monosakarida yang tidak pernah ada di alam. Pokoknya ini rumusnya begitu, ada, gitu ya. Jadi saya belum pernah lihat D3O1 itu apa, tidak ada. Pokoknya secara kimia organik, ya. Jadi itu, yang paling banyak terdapat di alam glukosa, sirosa, manosa, galaktosa. Nah, pada kenyataannya itu rumus proyeksi Fischer namanya, tapi sebetulnya terdapat dalam bentuk cincin. Ya, begitu. Kenapa loncat? Bener. Ya, cincin anggota 5, anggota 6. Nah, itu bisa dilihatkan sekalian dengan disakarida. Oke? Disakarida itu glikosida yang tersusun dari 2 unit monosakarida. Yang paling banyak terdapat bebas di alam di antara disakarida ini adalah sukrosa. Ya, terdapat di dalam berbagai nira di alam, bukan gula. Gula itu hasil produksimu dari nira, benar ya? Nira apa? Contoh nira. Tebu. Nira? Nira aren. Nira? Mana orang Flores? Nira? Di sana gitu. Oke sih. Apa? Di sana bilangnya moke. Nira tuak, nira lontar. Cuman orang timur bilangnya apa? Moke. Moke itu kalau sudah beralkohol, ya. Dia kenalnya itu jual tuaknya, ya. Nipah juga di Sulawesi itu kebanyakan dijual dalam bentuk tuak. Ya, nira nipah, nira lontar, nira aren, nira kelapa, nira tebu, nira sorghum, banyak sekali di negeri kita ini. Ya. Kita dikasih pohon palma, itu tadi aren, kelapa, lontar, ya, ada siwaran, lontar itu siwaran kan, nipah, ada lagi rangkap, gebang, banyak. Arab dikasih berapa coba pohon palma yang bermanfaat? Arab kurma, itu ya. Sukrosa, laktosa dalam susu, maltosa adalah hasil hidrolisis pati oleh enzim beta amilase.
Ini daerah Jatinangor. Terkena ubi Cilembu. Kenapa terkenal? Karena banyak tumbuh di sana. Ya banyak tumbuh mah, jukut juga banyak. Apa terkenal? Manis banget. Manis banget, itu ya. Pernah makan ubi Cilembu mateng? Iya. Pernah makan ubi Cilembu mentah nggak? Enggak. Kenapa? Sedikit kayak domba kan boleh kan? Pernah? Enggak pernah. Ada yang bikin ubi Cilembu jadi rujak? Manis ubinya? Enggak ya? Enggak. Apa beda ubi Cilembu dengan singkong? Enggak ada gula. Singkong dimasak pun Enggak manis. enggak manis. Ubi dimasak manis. Bedanya apa? Ya? Bedanya itu di dalam ubi ada enzim namanya beta amilase yang aktif pada temperatur kira-kira 50-60 derajat. Kira-kira itu. Jadi kalau you makan ubinya mentah, dia diam aja. Tapi begitu terpanaskan di antara 50-70 derajat, dia aktif. Dia menghidrolisis pati, menghasilkan maltosa. Yang kau rasa manis itu maltosa. Ya? Maltosa. Jadi manis. Ubi itu salah satu contohnya. Nah, bedanya Medi, kita di sini ada praktikum ekstraksi enzim beta amilase nggak ya? Mungkin di pangan ada ya? Di pangan kita Jadi ambil ubi Cilembu yang mentah, diekstraksi itu enzimnya. Di Jepang itu yang pertama kali tahu bahwa di dalam itu ada enzim, Jepang, ekstraksi dari ubi. Orang Indonesia, nah ini bedanya ya. Orang Jepang bertanya, kenapa beras dipanaskan tidak jadi manis, ini dipanaskan manis, ada apa-apanya, nanti gambar-gambar, oh itu ada enzim beta amilase. Oh, bagaimana cara ekstraksinya? Tahu. Ya. Nah, jadi gini, itu bagaimana teknologi buat agar ditemukan? Agar itu diapakan? Siapa nih? Ibu-ibu, aku mau tanya ibu-ibu lah. Ibu. Gadis, tapi gadis ya. Kalau nama kamu gadis, sudah jadi ibu, namanya gadis kan tetap. Bikin agar gimana? agar bubuk. Ya beli agar bubuk ya. Agar bubuk, terus Kasih air dibikin. panaskan, Terus dibiarin dingin, nanti jadi jelly, jadi gel. Tidak kasih gula yang nggak enak ya. Ya. Nah, kalau orang di pinggir pantai bikin ini tanpa bikin agar duluan gimana? Bikin agar dari rumput laut merah. Itu rumput lautnya direbus. Direbus, sampai situ sisa rumputnya dipisahkan, buang, dah. Yang rebusan itu dia kasih gula, dikasih apa, dinginkan. Jadi agar. Tapi kan itu bikin agar dari itu langsung ya. Bagaimana agar putih yang kamu beli di toko bisa dibuat? Ya, itu yang pertama kali nemu orang Jepang. Dia tinggal di pantai, begitu bikin agar kebanyakan. Mungkin dia rasa ini, atau mungkin itu rahmat dari Yang Maha Kuasa juga ya. Jadi dia merasa kebanyakan, dibuang ke depan rumahnya. Pas gitu, ke pinggir jalan keluar dari rumahnya. Dia pikir buang, nanti gitu ya. Lagi musim salju. Dia buang. Besoknya dia keluar dari rumahnya, mau jalan, dia lihat satu yang aneh. Agarnya jadi es
dengan benda putih di dalam. Jadi agarnya jadi kayak es, tapi di dalamnya ada benda putih. Nah, saking ininya dibawa lagi tuh agar yang beku itu, yang bentuknya udah kayak es di dalamnya ada putih, dibawa ke atas saringan, ditaruh, udah dia pergi. Sorenya pulang, dia cuma lihat di saringan itu ada benda putih, serbuk putih, air di bawah, air mulai turun meninggalkan itu. Nah, terus dia ini apa? Dia rebus lagi, direbus dengan air, dibiarkan dingin, jadi agar. Nah, jadi bikin agar untuk dijual itu tidak usah. Jadi dulu mungkin orang jual rumput laut aja ya. Dia yang mulai teman, oh bikinnya gini, bikin agar tanpa gula dari rumput laut, buang agar ini, bikin agar, habis itu agarnya didinginkan sampai minus 10 derajat, maka airnya menjadi es, serbuknya misah, serbuk agarnya misah, terus dia panaskan lagi, biasanya ke 10 derajat kalau sekarang ya, panaskan ke 10 derajat, nanti airnya cair, turun ke bawah, ninggalin serbuk. Nah itu serbuknya agar swon. Ya, tahu agar swon. Nah itu ya, tapi karena pengamatannya teliti, jadi orang Jepang itu yang pertama kali mengekstraksi enzim beta amilase dari ubi. Kita tahunya sekarang ubi adalah makanan Jepang dan digoreng dengan nama nama apa? Makanan Jepang, ubi digoreng, namanya? Hah? Apa? Saya nggak percaya kamu belum pernah masuk restoran Jepang. Ya? Hah? Dia nyarinya dari internet. Siapa yang pernah ke restoran Jepang? Makan sushi dong. Tempura. Tempura salah satunya kan sayur. Itunya ada ubi di situ. Ya. Oke. Nah, ini itu yang manis dalam ubi adalah maltosa. Dan enzim itu bisa diambil dari maltosa dijadikan sumber. Jadi saya misalnya di pangan, di teknik pangan itu bisa ngambil enzim beta amilase dari ubi, terus dicobakan ke singkong, ke bubuk singkong, masak nanti manis juga gitu ya. Jadi oh ini nih si kuya gitu kan. Kalau orang Sunda bilang ini nih si kuya yang bikin manis tuh. Ya, enzim beta amilase. Kita itu kurang apa namanya? Pepaya sering dipakai bungkus. Daging kambing dan daging kambing. Oh, daging kambing aja. Oh, enggak. Hah? Ya? Bungkus daging. Kenapa di dalam? Hah? Bukan. Kenapa bisa daun pepaya? Kok bungkus dengan daun pisang nggak bisa? Ya itu melihat sesuatu kejadian alam tuh ada bertanya kenapa? Kenapa ini daging kalau saya bungkus dengan daun pisang, saya bungkus dengan daun jati, enggak, tapi dengan daun pepaya kok jadi empuk? Nah itu memulainya pertanyaan. Jadi oh ada sesuatu pasti di situ. Di dalam pepaya ada enzim, getah pepaya ada enzim papain. Nikmat Tuhan kepada wilayah tropika. Ya, pohon pepaya itu pohon tropika. Ada enzim yang bisa selain di dalam pepaya, di dalam apa lagi?
Nanas di dalam apanya? Buahnya. Ya buahnya itu maksudnya di dalam daging yang kau makan atau di dalam batangnya ya? Di dalam batang dari itu enzim namanya bromelain. Sama. Ya. Sama. Mengembukan daging. Ya. Tapi saya pernah di Medan sekolah di dalam itu, wah kebun nanas, nggak tahu juga. Ya, dosennya ngajar enzim, ada enzim bromelain. Tapi ditanya, kamu bisa nggak ngambil enzim bromelain dari bat? Nggak bisa. Jadi kita itu tinggi ilmu pengetahuannya, nggak bisa buat. Bener. Nah itu yang sekarang nggak ada gunanya. Kau cuma tahu harus bisa buat. Pohon pepaya ada di sekelilingmu. Nanas bukan pohon 4 musim, pohon tropika. Ada satu lagi namanya. Tiga-tiganya pohon tropika. Ya. Orang bisa jualan enzim papain kok. Ya, itu. Nah, karena kekurangan itu. Jadi ini pun yang pertama lihat orang Jepang. Serobiosa. 2 molekul glukosa itu alpha 14, ini beta 14. Itu kalau you makan rasanya enak, manis. Ya, dan maltosa beda dengan glukosa. Glukosa menyerap air, maltosa enggak. Karena itu kalau bikin permen pakai glukosa nanti suka nempel di bungkusnya. Kalau pakai maltosa enggak. Ya. Pakai maltosa. Lalu ini hanya itu laktosa serobiosa. Kau makan serobiosa biasanya? Kadang-kadang. Di mana kira-kira? Saya pengen tahu serobiosa itu kita makan. Kalau kita makan nata de coco. Nata de coco dibuat dari apa? Air kelapa difermentasi, tapi dikasih gula ya. Nah, yang terbentuk gel itu adalah serobiosa. Jadi kalau makan, dia tidak bisa dicerna. Jadi makan, dia bisa kenyang, tapi tidak bikin gemuk. Karena itu sebenarnya cuma numpang lewat, keluar di WC. Ya. Kan banyak orang mau makan enak, tidak gemuk. Bener gak? Banyak. Nah, itu tidak gemuk. Sayangnya, kita memakannya dengan gula. Yang bikin gemuk gulanya. Jadi nanti kamu bikinnya, kalau xilitol murah, bikin nata de coco, gulanya xilitol. Makanlah setruk sekalipun, tidak bikin gemuk. Itu ya. Nah, itu ada sehari-hari. Jadi kau harus tahu, oh itu sehari ada di sana, ini di sana, ini di sana. Itu jarang sekali ada. Ya, sukrosa kita punya banyak sekali sumbernya. Ya, saya bilang bayangkan Arab cuma dikasih pohon kurma. Kita, wah itu. Ya, glukosa dalam susu, terharosa dalam jamur, cendawan, rumut, ganggang. Ya. Tapi kalau bisa dimakan itu bagiannya PG. Kalau TB bilang kalau kau berlebih kasihkan. Nanti ku bikin produk yang bukan makanan. Ya. Ya. Nah, oligosakarida itu hanya untuk pengetahuan, gambarnya itu rafinosa dan stahiosa. Nah, yang lebih penting buat kita adalah polisakarida. Ya. Biasanya terdiri atas 10 unit monosakarida yang terdapat dalam keadaan bebas di alam, terdiri dari lebih dari 100. Lebih dari 100. Ya. Nah, ada yang linier. 2. Jadi linier itu nyambung satu sama lain tanpa cabang.
amilosa dan selulosa. Amilosa itu dari glukosa alfa 14 ikatannya, ya. Selulosa beta 14. Berbeda jauh, ikatannya beda sedikit. Pati dicerna manusia, selulosa tidak. Ya, yang bercabang itu amilopektin, glikogen, galaktomanan, arabinosilan. Contohnya, yang ada di tubuh kita glikogen itu cadangan nyimpen karbohidrat di dalam tubuh. Amilopektin itu seperti amilosa tapi bercabang. Ya, amilosa lurus, amilopektin bercabang. Amilosa dan amilopektin adalah komponen dari pati, reservoir energi sel tumbuhan dan sumber utama karbohidrat bagi manusia dalam pangan dari serealia dan umbi-umbian. Ya, banyak sekali umbi kita punya. Sebut 3 macam umbi. Singkong, Ubi. dan bau. Hah? Umbi. Taras. Kentang. Apa lagi? Wortel mah bukan karbohidrat. Yang umbi untuk karbohidrat. Singkong. Ubi. Kentang. Taras. Taras ada berapa jenis? Banyak. Ada yang gede, ada yang kecil. Bahasa Inggrisnya taras apa? Taro. Kita punya umbi namanya Garut. Ada. Kita umbi namanya ganyong. Siapa pernah makan ganyong? Pak Imam sudah pernah ya Pak Imam ya? Ya. Agak manis ya Pak Imam ya? Nggak tahu ya ganyong ya? Hah? Orang kota semua nih Pak Imam. Ganyong banyak sekali sumber karbohidrat di kita ini. Ya. Tapi yang kenal ini ya isinya ganyong juga pati isinya. Ya. Nah, ikatan alfa glukosa pada pati bisa diputus dengan enzim amilase dan kita punya enzim itu di dalam tubuh. Jadi bisa dicerna. Oke. Itu amilosa yang lurus tidak bercabang. Sekalipun sebenarnya amilosa tidak lurus begitu, tapi lurusnya karena dia membentuk bulir, spiral, ya. Nah, tapi itu rincian ikatan alfa setebannya kira-kira begitu. Jadi tidak bercabang. Amilopektin dan glikogen, ini amilopektin, glikogen lebih banyak bercabang. Nah, akibat dari cabangnya itu, kalau ini nanti antara O dan O dengan H terbentuk ikatan hidrogen, akibatnya dia kompak. Ya, ada ikatan hidrogen satu sama lain antar rantai, dia kompak, air nggak bisa masuk. Ini itu kan nggak bisa mendekat molekulnya, ya karena ada cabang. Air bisa masuk. Nah, air masuk, dia larut dalam air, itu tidak larut dalam air. Ya. Jadi, what is cireng? Cireng. Cireng, ya. Aci. Tepung. Aci. Apa itu aci? Tepung kanji. Ya, diapakan? Oh, digoreng, masa? Nggak diapa-apain, digoreng. Itu tepung tapioka dimasukkan ke dalam penggorengan yang ada minyak panas? Enggak? Dikasih air. Kasih air, terus? Hah? Dikasih air, dikasih bumbu. Diapain coba? Iya, nggak ada sebelahmu, nggak ada. Kalau ada tuh makhluk halus. Ya? Masukkan tapioka. Terus? Terus? Dipanasin dulu. Dipanasin? Enggak. Atau diaduk lama-lama jadi kayak aci. Terus kamu dibikin bulat ya,
Baru digoreng ya. Kalau cilok, nah kenapa pati kalau diaduk-aduk dengan air jadi aci, jadi jelly? Nah karena air sebetulnya mengarutkan ini. Jadi ada model orang pati kalau dilihat di bawah mikroskop kepekaan tinggi ya, itu tepung tapiokamu itu kelihatannya ada granul-granulanya kecil-kecil, granula patinya kecil-kecil. Nah itu model dari granula pati itu adalah di dalamnya amilopektin terbungkus amilosa. Waktu kamu campur dia dengan air masuk ke dalam, melewati selaput amilosanya, masuk ke dalam. Di dalam dia mengarutkan amilopektin. Akibatnya itu gembung. Partikel granulanya menggembung, satu jadi jelly. Itu kau lihat pati. Digoreng, nggak kayak comro kan ya? Enak digorengnya ya. Cireng, cilok. Apa lagi tuh macam-macam. Cimin, ada cimin, cireng mini. Ya, itu adalah karena ada ini amilopektin. Ya, dia larut dalam air, akibatnya keluar jadi aci. Oke. Jadi amilosa larut dalam air, kerapatan anabolnya sangat padat, amilopektin larut dalam air. Molekul air dapat menyelinap di antara percabangan-percabangan. Glikogen, molekul persediaan gula di dalam binatang bertulang belakang, termasuk kita ya. Kita kan bertulang belakang. Itu juga larut dalam air. Oke. Nah, metode umum. Nah, tunggu dulu. Itu lihat di kanan. Tumbuhan sumber pati yang potensial di Indonesia. Yuk mungkin cuman kenal ya pati, singkong sama ubi, talas. Ini nih, ganyong. Ganyong patinya itu nomor 1 terbesar granulanya di alam. Sehingga kalau Anda bikin pati ganyong, cepat sekali dia mengendap dari air. Ya, karena granulnya paling besar. Nomor 2 sesudah ganyong, granula pati terbesar adalah kentang. Ya, ganyong, Garut, ubi jalar, gembiri, ubi kelapa, ubi sawut, bidara upas, kentang Jawa, patat. Ya. Kalau di Gresik tuh, di daerah Gresik, kalau orang ada kenduri, itu salah satu hidangan yang disajikan adalah tampah, ya, diisi dengan 21 jenis umbi-umbian matang. Ya, 21. Ini cuman berapa nih? 1, 2, 3. Ya. Lalu sereal, beras, jagung, sorghum biji, hanjeli. Siapa tahu hanjeli? Pak Imam tahu tuh. Iya, tahu? Apa itu? Kayak biji. Warnanya tuh bentuknya biji. Pohonnya kayak apa? Pohonnya semakin. Hah? Semak. Semak. Hanjeli pohonnya kayak? Kayak jagung. Kayak jagung pohonnya, cuman buahnya bulat-bulat. Ya, hanjeli. Kalau orang lagi paceklik biasanya dipakai gantikan padi ya, Pak Imam ya. Ya. Tapi beda loh sebetulnya. Kalau Anda tuh ya lihat padi itu biomasanya kecil, sedikit. Hanjeli itu biomasanya banyak karena pohonnya segede jagung. Ya, itu. Sagu tahu ya? Sagu sama aren. Sagu sama aren. Itu bikin pati bagaimana? Begini sebetulnya gampang. Bikinnya gampang aja. Umbi ya dikupas ya, dibuang. Kalau nggak kulitnya kecil nggak usah. Lalu digerus. Sebenarnya digerus di dalam blender. You bisa pakai apa tuh namanya, blender, beli di toko juga bisa, coba-cobaan ya. Lalu disaring. Saring pakai kain tuh, kain saringan.
air moros, serat tersaring. Nah, kalau pati jagung, you harus singkirkan protein karena ada. Kalau pati singkong nggak usah karena nggak ada proteinnya. Jadi sini langsung, ya, tidak usah ada penyingkiran protein. Dulu dibiarkan nanti mengendap. Cuman kalau singkong ya bisa semalam. Kadang semalam itu sudah dimakan bakteri. Ya, jadi agak apa namanya? Yang paling cepat disentrifuge keluar. Tapi kalau dia bikin dari ganyong, itu nggak diapa-apain pun cepat sekali itu mengendap ke bawah. Nah gini ya. Jadi keluar di situ. Nah baru kalau kurang putih dikasih zat pemutih supaya patinya putih. Karena orang sukanya kan, ya misalnya kamu jual pati ubi. Pati ubi, ini pati merah. Kenapa merah itu? Wah kotor pasti. Enggak Pak, ini dari ubi, ini pati kuning. Ya. Nah untuk melayani konsumen yang keinginannya kadang-kadang aneh-aneh kan, pati itu harus putih. Gitu. Ya udah kasih pemutih. Kasih pemutih, akhirnya ya dijual sebagai tapioka. Ya itu sudah gampang aja digerus-gerus pakai air, ya. Makanya petani juga bisa bikin tapioka ya. Cuman airnya tentu saja harus air. Kalau bisa jangan pakai air kotor. Ya. Kita pernah lihat di sana Bu Mei ya, di Ambon. Bikinnya pati sagu pakai air sungai ya. Pakai air sungai, putih juga gitu ya. Ya. Jadi bikinnya itu nggak pakai air dibersihkan, langsung air sungai. Ya. Langsung air sungai, itu pati sagu. Nah, ini catatan untuk kita orang-orang kemurgi atau bioenergi. Untuk keperluan pembuatan alkohol bahan bakar via fermentasi bahan berpati, tidak usah diambil patinya, langsung aja bikin. Karena nanti sudah jadi alkohol, itu kaldunya panaskan aja, alkoholnya keluar. Ya, alkoholnya keluar. Itu beda kalau bikin glukosa. Kalau bikin glukosa, you harus pakai enzim. Ya, dan dari patinya. Dari patinya. Kenapa? Kalau enggak nanti mengotori glukosanya. Kalau alkohol, karena alkohol diusir dengan menguapkan, dia jadi murni, meninggalkan kotoran. Glukosa nggak bisa diuapkan, jadi tertinggal sama kotoran-kotorannya. Nah, nggak bisa. Karena itu pakai bikin glukosa harus dari pati dan pakai enzim. Karena pakai mikrobanya, pakai mikroba penghasil enzimnya, nanti mikrobanya mengotori produk glukosanya. Itu ya. 11.38. Kita lanjut sedikit. Sebetulnya yang bagiannya kemurgi lebih besar adalah ini. Karbohidrat, selulosa. Oke? Selulosa adalah polimer seperti amilosa, lurus, tidak bercabang, tapi ikatannya beta. Ikatannya beta, ya. Ini digambar dalam gambar itu ikatan beta 14. Sebetulnya gambar yang ini lagi adalah bedanya apa ya? Kenapa gambarnya? Coba lihat sekarang amilosa ya. Nah, ini digambar begini ya. Gambarnya, O-nya. Kalau sekarang lihat selulosa, nah ini gambarnya kan, O-nya di situ, ke bawah, naik lagi, ya. Kalau kita gambarkan seperti amilosa, yang ini kita bilang, aku mau gambar seperti amilosa, begini,
Ya, itu bisa, tetapi dan lebih memberatkan. Bedanya ikatan, yang ininya harus terbalik. Iya ya. Ini nyambung, kalau ini Anda balikan, ikatan O-nya gambarnya seperti yang amilase. Tapi itu berarti bahwa itu antara molekul monosakarida pertama itu yang kedua terbalik, nanti yang ketiga terbalik lagi. Ya, itu artinya beta. Kalau alfa itu semuanya tersambung begini. Kalau beta itu terbalik. Nah, nanti sambung begini lagi, sambung ke sana, jadi monosakaridanya itu selang-seling terbolak-balik. Itu ikatan beta. Nah, itu yang bikin susah di hidrolisis. Ya, karena sebetulnya jungkiran. Jadi kalau ini digambar, kadang-kadang orang mau gampang, ya gambarnya begini. Ya, kalau mau digambar seperti selulosa tadi, cuman O-nya di bawah, yang ininya terjungkir. Ya, beta glikosida. Itu polimer linear dari glukosa. Tiap molekul selulosa itu rantai panjang tak bercabang dari unit anhidroglucopiranosa itu tersambung dengan ikatan beta 14 yang sangat sukar di hidrolisis dibanding ikatan alfa 14. Kita tidak bisa mencerna selulosa, kita bisa mencerna pati. Ya. Di dalam singkong ada juga selulosanya. Ya. Tapi sedikit. Ya. Lumayan kan, itu serat pangan istilahnya kita bilang. Oke. Nah, unit glukosa berapa? Itu bisa 12.000 buah. Ya, bisa sampai 12.000 nyambung sehingga berat molekulnya bisa 1 juta gram per mol. Oke. Nah, ini komponen utama dinding sel tumbuhan. Dari mulai alga, mikroalga sampai pohon raksasa. Ya, sampai pohon raksasa. Kemudian ini satu rantai, biasanya dengan ikatan hidrogen, karena banyak OH-OH-nya, nempel satu sama lain. Lalu dia jadi kayak serat mikro. Ngumpul jadi serat mikro, ini bundel. Ya, itu namanya bundel dari mikrofibril atau serat mikro. Ya, tiap mikrofibril biasanya ada 40 polimer nyambung jadi satu. Jadi ini kayak apa namanya RT RW ya. Satu RT 40 keluarga gitu kumpul. Gabung-gabung. Ya. Dalam bentuk mikrofibril. Oke. Nah, di dalam kebanyakan bagian struktural tumbuhan, mikrofibril itu membentuk kluster kayak yang di gambar tadi itu, ya. Kayak situ membentuk kluster. Tapi kan masih ada lowongnya di antaranya. Nah, ruang antara mikrofibril diisi dengan hemiselulosa. Itu ada tandanya, mesti dihapus. Terisi dengan hemiselulosa. Lalu kluster dibungkus semua, dibebat dengan lignin. Maka jadilah yang kita sebut lignoselulosa. Ya. Nah, apa itu hemiselulosa? Polimer yang tersusun dari banyak unit glukosa, banyak unit gula, banyak unit monosakarida. Kalau selulosa kan semua unitnya glukosa ya. Kalau hemiselulosa itu penyusunnya banyak, silosa, manosa, glukosa, arabinosa, galaktosa, manosa, asam glukuronat dan lain-lain. Jadi ruwet. Tapi anehnya lebih mudah ditangani daripada selulosa. Kalau kau makan rebung, yang kau makan adalah hemiselulosa. Ya. Yang you makan daun, yang kamu makan adalah hemiselulosa. Kamu makan buah apel manis, tapi kan ada isinya. Yang kau makan adalah hemiselulosa.
Ya, lu kan nggak makan bambu ya? Bukan ya? Panda makan apa? Bambu atau daunnya? Bambu muda tapi ya? Hah? Ya, kalau bambu gede, pernah nggak lihat panda makan bambu gede? Enggak ya? Panda makan daun bambu, kita makan rebung. Rebung itu hemiserosa sebetulnya. Ya, kalau kita makan daun-daunan, apa namanya? Daun macam-macam sayur, itu yang kau makan sebenarnya hemiserosa. Ya. Nah, jadi bedanya ini, serosa itu homopolisakarida, penyusunnya hanya glukosa. Ini heteropolisakarida karena penyusunnya bukan satu jenis gula. Bukan satu jenis gula. Oke? Ini satu slide lagi. Jadi selulosa, lalu pada kayu dan jerami selain selulosa, hemiselulosa dan lignin juga terdapat ekstraktif. Itu zat-zat yang dapat diekstraksi dengan air atau pelarut organik yang umum. Ekstraktif biasanya terdiri atas gula, resin, minyak mudah menguap, asam lemak dan sebagainya. Lalu kita mengenal kayu. Semuanya kayu keras ya, cuma namanya kayu nak. Kayu nak atau softwood ini dari pohon berdaun jarum. Tapi kan pohonnya kalau digebugin juga sakit juga ya. Pohon berdaun jarum tuh pohon pinus, kayak pohon pinus itu. Tapi kan kayunya keras juga. Cuman itu bahasa saintifiknya itu softwood. Kayu keras ya pohon jati, pohon berdaun lebar. Ya. Ini kenapa di bawah pada kayu dan jerami terulang lagi tuh di sana? Salah apa saya? Ya, ini contoh komposisi berbagai biomasa lignoselulosik. Jadi bedanya kayu lunak itu yang paling tinggi selulosanya ya, tapi ligninnya juga tinggi. Jadi kayak pinus, kayu keras, selulosanya tinggi, ini tinggi. Batang monokot. Monokot itu adalah pohon-pohonan yang banyak kita temui, rumput-rumputan. Jadi kayak jagung, padi, rumput, pisang-pisangan. Ya, bukan pisang tiru-tiruan ya. Pisang-pisangan itu segala macam-macam pisang. Ya. Jadi nggak sama dengan mobil-mobilan. Ya. Atau palmae, sawit Pandanaceae, keluarga pandan, itu keluarga monocotyledon. Lalu di bawah itu batang monokot, bedanya apa? Batang monokot ligninnya sedikit, ligninnya sedikit ya, hanya 10 sampai 30%. Eceng gondok itu tipikal tumbuhan di bawah air. Ya, tumbuhan di bawah air itu bisa berdiri karena gaya angkat dari air. Jadi dia bisa berdiri, jadi dia tidak butuh lignin banyak. Kalau pohon itu berdiri karena sebenarnya ligninnya lumayan. Ya, kalau pohon di bawah air dia bisa tegak karena didorong oleh gaya angkat air. Anda lihat eceng gondok ligninnya kecil. Ya, ligninnya kecil. Lalu daun Anda lihat hemiselulosanya tinggi. Itulah yang kamu makan. Makan sayur daun-daunan ya. Kapas itu contoh selulosa yang hampir murni, selulosa yang hampir murni itu kapas ya. Jadi sebetulnya kalau mau ngolah lignoselulosa yang paling mudah itu eceng gondok, batang monokot, baru dua yang di atas. Nah, tahu itu Amerika beruntung. Dia bilang, wah saya itu raja jagung. Bener kan? Amerika itu raja. Jadi target riset Amerika memanfaatkan lignoselulosa itu jagung duluan. Jagung duluan. Kalau Indonesia yang paling banyak dan mudah tersedia sawit. Jadi sawit duluan. Risetnya ke arah situ ya.
Nah, itu yang harus Anda bisa bedakan. Sumber daya itu beda-beda, ya, sehingga mana yang mau diburu, ya. Eceng gondok mestinya bisa, ya. Jadi memanfaatkan eceng gondok untuk bikin selulosa dan hemiselulosa itu memanfaatkan pohon yang sering sekali menjadi waduk saguling, itu kata wah, itu dalam seminggu penuh itu dengan eceng gondok. Artinya tumbuhnya cepat toh. Ya. Kalau tumbuhnya cepat bisa dimanfaatkan. Nah, keuntungannya apa? Supaya bahan mentah cepat datangnya. Ya. Nah, itu artinya memanfaatkan sesuatu yang tadinya musibah menjadi berkah. Benar kan? Berpikir. Ya, berpikir. Masih banyak orang di Indonesia yang mengatakan, wah, eceng gondok itu susah. Ya. Gitu. Jadi itu untuk hari ini. Selulosa, hemiselulosa, ligno itu bahan mentah industri kemurgi yang masa depan, sehingga kita perlu memperhatikan. Nanti minggu depan kita teruskan dengan hemiselulosa dan sedikit keterangan mengenai dinding sel tumbuhan yang pernah Anda belajar di biologi. Tapi kita melihatnya sekarang, kalau di sana sekedar ilmu, kita melihatnya kemana arah pemanfaatan barang-barang ini, ya. Jadi itu sekian untuk hari ini.